Di akhir Rabu ini kita tidak boleh berkeyakinan kalau musibah itu datangnya selain dari Allah. Oh, ini gara-gara dino, tidak boleh. Itu berakibat fatal kepada akidah kita. Tidak ada yang bisa memberikan bencana, bala, malapetaka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hari, bukan karena apapun. Itu amaliyahnya orang-orang jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي به قلبي وسدد به لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسألك الفتوح والمنوح والتوبة النصوح صلاح القلب والجسد والجسم والروح وسر اسمي بدو. نسألك العلم اللدني والمشرب الصفي الهني يا وهاب يا غني آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ibarat sedang hujan-hujan sebenarnya. Hutan-hutan ngaten Pak. Hujan itu adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang zahir. Tapi pada malam hari ini kita sedang menikmati air hujan yang batin. Nek tanglet misalnya lho kok udan-udan beblandi, boten Jawa kok udan-udan. Ya karena kita sedang menikmati hujan batin. Karena keberadaan mereka para walinya Allah Subhanahu wa taala itu ibarat hujan yang menghidupkan hati kita. Ibarat hujan yang menghidupkan bagaimana agama Islam ini, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hidup di tengah masyarakat. Karena hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ila athari rahmatillah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka lihatlah kalian, kata Allah taala, ila athari rahmatillah, lihatlah dari bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang asalnya mati, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan menjadi hidup karena bekas air hujan. Dan para wali ini ibarat air hujan. Kata Syekh Abu Madian, tahya bikum kullul ardi tanziluna biha ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru. Syekh Abu Madian mengatakan, kalian ini para wali, tahya bikum, menjadi hidup berkat kalian, kullul ardi tanziluna biha, di setiap tanah, di setiap daerah yang kalian singgah ada di daerah tersebut, yang kalian mampir ada di daerah tersebut. Kenapa bisa hidup? Barokahnya wali, barokahnya orang yang soleh datang di satu daerah, daerah tersebut hidup. Ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru. Karena kalian tuh seakan-akan seperti hujan yang menghidupkan kembali tanah yang asalnya kering jadi hidup, jadi seger. Tanaman yang hampir kering jadi hidup lagi. Ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru. Namanya hujan pasti kita basah. Nah kalau kita ziarah orang wali, apa fungsinya kita ziarah orang wali? Ziarah itu kan mendoakan orang mati. Lah masa orang wali yang sudah soleh butuh dengan doa kita? Kita mendoakan orang soleh, yo gak ngefek apa-apa. Katalah Habib Ahmad Bafaqih, sahib Tempel Yogyakarta. Beliau mengibaratkan kita kalau ziarah wali itu mendoakan orang wali
atau kita ziarah orang-orang soleh, ibarat kita itu mengisi air di ember yang sudah penuh. Embere wis pek terus diiseni, pasti akan mengalir dan nanti akhirnya kena kita sendiri. Begitulah ibarat kita ziarah orang wali, kita mendoakan orang wali, lumeber, airnya menjadi apa? Keluar dari tempatnya dan akhirnya kena kepada kita. Kita mendoakan orang wali, maka doa itu akan kembali kepada kita sendiri. Jadi kita ini sedang basah kuyup sebenarnya, sedang hujan-hujan dengan apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu luar biasa. Barokahnya apa? Barokahnya para wali. Makanya tadi dikatakan sangat beruntung sekali daerah yang disinggahi orang wali, orang soleh seperti Mbah Banu Sumitro ini tinggal ada di desa ini, sehingga semua penduduk desa ini mendapatkan keberkahan daripada beliau. Kita tujuannya cuman fungsi kita, tugas kita hanya kita datang ke makam, kita ziarah, kita meramaikan makam, bagaimana kita hidupkan dengan ilmu, dengan zikir, dengan sholawat kepada Nabi, sudah itu tugas kita. Sisanya mereka yang akan memberikan kehidupan yang sejahtera untuk kita. Sudah itu tugas kita, tidak ada lagi. Tidak ada sulitnya kita itu ziarah, tidak ada capeknya kita ziarah mungkin 15 menit paling lama. Tapi barokahnya ziarah yang 15 menit itu untuk 15 tahun kehidupan kita ke depan. Untuk 20 tahun kehidupan kita ke depan, hanya dengan waktu 15 tapi dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh adab. Tadi Masya Allah dijelaskan tentang adab. Bagaimana pentingnya adab. Hanya dengan adab bisa meningkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada dua perbandingan. Haifazi menceritakan bagaimana Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi dan Syekh Ahmad Ar-Rifai sama-sama ziarah Nabi, tapi makam beliau berdua berbeda. Syekh Ahmad Rifai melalui syairnya meminta kepada Nabi, aku nih jauh-jauh, kadang-kadang kalau saya itu masih ada di sana, kirim salam, titip untuk mencium tanah tempat engkau disemayamkan. Tapi sekarang aku datang sendiri, saya tidak mau cium tangannya, saya tidak mau cium tanahnya, tapi saya meminta kepadamu wahai Nabi, untuk kamu mengeluarkan tanganmu dari makammu untuk aku bisa mencium tanganmu. Akhirnya keluar tangan Nabi SAW dari makamnya beliau, sehingga Syekh Ahmad Ar-Rifai bisa mencium. Tapi perbandingan yang kedua, Al-Habib Hamid bin Umar, namanya orang ziarah ngantri, Habib Hamid di belakang sana, melalui juru kunci, ternyata Nabi yang meminta kepada beliau. Beliau belum bilang apa-apa, tapi Nabi Muhammad SAW yang meminta kepada beliau. Makanya kata para ulama, kalau Syekh Ahmad Ar-Rifai makomnya makom tolib, makomnya beliau yang minta, karena beliau minta tangannya keluar sehingga bisa mencium tangannya Nabi. Tapi kalau Habib Hamid bin Umar makomnya matlub, dia yang diminta sama Nabi, bukan beliau yang minta, tapi Nabi yang meminta kepada beliau. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata ada sir, yaitu adabnya beliau. Sama kalau kita baca Al-Quran, kita kan ada yang terkagum-kagum ketika melihat cerita daripada Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun saat itu melihat Nabi Musa dianggap ahli sihir. Oh, Musa itu bisa merubah tongkatnya jadi ular, ini sihir. Tak celukno tukang sihir paling sakti di kota ini. Dikumpulkan akhirnya, masyarakat dikumpulkan, tukang sihir yang sakti-sakti itu didatangkan. Akhirnya ketika Musa mau diadu dengan tukang sihir, ternyata tukang sihir itu menawarkan kepada Nabi Musa, kamu yang ngelempar duluan atau kami yang melempar duluan? Kamu yang melempar duluan atau kami yang melempar duluan? Apa ayatnya itu? Imma antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Wahai Musa, kamu yang ngelempar atau kami dulu yang ngelempar? Barokah adabnya dengan Nabi Musa. Jadi sik nawari dhisik iki ape ditu. Musa awakmu sik sing ngelempar, mau menunjukkan itu, pertunjukannya kamu dulu apa kami dulu? Akhirnya ternyata dipersilahkan sama Nabi Musa, kamu dulu. Ketika dilempar, ya tukang sihir tahu kalau ini memang kayu, dia hanya mengelabui matanya orang-orang itu saja. Tapi bagi tukang sihir itu ya kayu, tongkat. Tapi ketika Nabi Musa ngelempar, dadi ulo temenanan. Tukang sihirnya kaget, loh, ini bukan sihir ini.
Ini kebesaran Musa daripada Tuhan. Langsung saat itu dia beriman kepada Nabi Musa dan imannya mentok langsung paling atas. Kenapa bisa dikatakan mentok paling atas? Karena diancam sama Fir'aun. Kamu masuk Islam tanpa izin dari saya, yang mendatangkan kamu di sini itu saya. Berani-beraninya kamu meninggalkan agamaku karena ikut Musa di hadapan saya. Kamu tak salib, tak balik tangan kamu nanti. Dia mengatakan, saya tidak takut sama sekali dengan ancaman. Silahkan kamu lakukan apa yang kamu suka, tapi sekarang saya beriman dengan Nabi Musa. Padahal hitungan detik beriman, imannya langsung naik. Coba kalau panjenengan, misalnya sih diancam, ya mikir-mikir. Ayo, metu toko Islam apa tak salib, mikir sih. Padahal kita sudah Islam mulai kecil itu. Tapi iman kita nggak mentok seperti itu. Tapi bagaimana penyihir-penyihirnya Fir'aun tadi? Hanya dalam hitungan detikan dipaksa oleh Fir'aun untuk kembali lagi, tapi dia tidak mau. Diancam oleh Fir'aun untuk disalib, tapi itu nggak ngefek. Kenapa? Karena adabnya dengan Nabi Musa tadi. Karena dia beradab dengan Nabi Musa. Maka adab itu akan meningkatkan derajat seseorang yang tidak bisa dicapai dengan yang lain, walaupun dengan ilmu. Orang punya ilmu bagus, tapi kalau dia dengan adab akan meningkatkan dia, derajatnya dia, meninggikan makomnya dia ke derajat yang tidak dicapai dengan hanya sekedar ilmu. Itu pentingnya kita berilmu. Makanya tadi alhamdulillah kita di sini sedang hujan. Maka pikiran kita kalau udan, nek misalnya ki udan, terus kita keluar, apakah mungkin kita tidak basah? Mungkin tidak. Nek mesti udan ya pasti basah. Tadi saya ibaratkan ziarah kita malam ini ibarat kita sedang hujan-hujan. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak basah. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak dapat barokahnya wali. Makanya katanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Guru Al-Habib Ali, orang yang ziarah kepada para wali, dia akan mendapatkan keluar biasaan, ihdal khoslatain. Dapat dua hal ini, yang minimal sama yang maksimal. Dapat banyak. Yang minimal pun dia akan mengatakan an yaghfirallahu dzunubah. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu pencapaian minimal yang akan dia dapatkan minimal, minim dapat itu, diampuni dosanya. Karena tidak mungkin kita ini hujan, tapi kalau kita keluar tidak kena air itu tidak mungkin. Ibaratnya kita ziarah, walaupun hati kita mungkin ada yang tidak khusyuk, ada yang tidak totalitas, ada yang masih gelambian, tapi tetap kita akan mendapatkan itu. Ibaratnya tadi hujan, kalau kita keluar tidak mungkin tidak teles. Ya masih gak teles nemen, tidak basah kuyup, ya masih ada basahnya lah minimal. Tergantung bagaimana sikap kita di dalam berziarah. Kalau yang khusyuk mulai awal yo telese siji, ambek sing metu sediluk terus balik malih. Ya terus saidi. Tetap kita akan mendapatkan minimal diampuni dosa-dosa kita. Kata beliau, maksimalnya dapat apa? An yu'ta martabat dzalikal mazur. Dia akan mendapatkan kedudukan yang diziarahi, mendapatkan kemuliaan seperti yang diziarahi. Kalau kita dapat ziarah Sunan Bablongsong, kok kita dapat yang maksimal, makomnya beliau sampai kepada kita. Makomnya beliau sampai kepada kita. Makanya itu alhamdulillah kita sekarang ditempatkan sama Allah, dikumpulkan pada saat-saat mulia ini. Ini malam Rabu Pungkasan. Hari terakhir, hari Rabu terakhir bulan Safar. Jarene wong medeni, ngoten nggih. Jarene wong medeni, tidak sama. Semua itu yang memberikan athar dampak Allah Subhanahu wa taala. Kita ziarah ke wali, bukan wali yang ngasih kita. Tetap Allah yang memberikan manfaat kepada kita. Beliau hanya wasilah saja. Sama di akhir Rabu ini kita tidak boleh berkeyakinan kalau musibah itu datangnya selain dari Allah. Oh, ini gara-gara dino, tidak boleh. Itu berakibat fatal kepada akidah kita. Kita ziarah wali, kita juga tidak boleh berkeyakinan ketika ziarah. Kita minta sama yang diziarahi tidak boleh. Minta tetap sama Allah tapi melalui beliau. Juga akhir ini tidak boleh kita takut karena harinya. Tidak ada yang bisa memberikan bencana, bala, malapetaka selain Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hari, bukan karena apapun. Itu amaliyahnya orang-orang jahiliyah. Makanya orang-orang tua kita, habaib-habaib kita tuh kalau hari Rabu Pungkasan ini kelencer malah. Supaya beda, mematahkan pendapat mereka orang-orang jahiliyah. Nek Rabu kono sing wani metu, ndek omah wedi. Beliau-beliau mematahkan argumen, ndak, ngelencer malah. Guru saya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sekaf di Pasuruan, abah beliau tuh sama para habaib
yang ada di Kota Pasuruan kalau hari Rabu besok itu ngelencer, ada di pemandian sana namanya Umbulan, ngelencer, renang-renang, terus nyembelih kambing, senang-senang berwisata. Tetap berdoa, tetap kita tolak bala dengan amaliyah kita, sholat sunnah mutlak, idaf'il bala, tetap itu kita lakukan, tidak masalah. Cuman tidak boleh berkeyakinan kalau harinya yang mendatangkan bencana. Tetap yang mendatangkan bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokahnya beliau, barokahnya para wali, Allah ta'ala angkat bala untuk kita semua, di daerah kita, masyarakat kita, negara kita, dan seluruh kaum muslimin insyaallah. Barokahnya beliau, barokahnya para wali yang lain, barokahnya majelis kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.